kembali lagi bersama dengan saya, Kasih Septiani, mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2018 dari Relawan COVID Gelombang 2 Universitas Jenderal Sudirman. Untuk materi kelas online kali ini akan membahas tentang perbedaan komponen abiotik dan komponen biotik. Materi pelajaran ini biasa dipelajari oleh adik-adik yang duduk di bangku kelas 7 SMP. Untuk materinya, silakan disimak video berikut ini. Materi kita kali ini akan membahas tentang biotik dan abiotik untuk siswa dan siswi kelas 7 SMP. Perkenalkan kembali, saya Kasih Septiani, relawan COVID-19 Gelombang 2 Universitas Jenderal Sudirman. Kelas online kali ini merupakan kelas online ketiga. Outline kelas online kita yang pertama akan membahas tentang komponen biotik, yang kedua membahas tentang komponen abiotik, yang ketiga membahas tentang gejala biotik dan abiotik. Yang pertama, biotik, pengertian biotik dan komponen biotik. Apa sih biotik itu? Lingkungan biotik itu adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik ini misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi 3, produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa sih produsen itu? Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yakni tumbuhan yang memiliki klorofil. Jadi, produsen ini bisa menghasilkan bahan organiknya sendiri. Dan yang memiliki klorofil yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan organiknya itu adalah tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Organisme yang tidak memiliki klorofil tidak dapat menyediakan bahan organik yang dibutuhkannya, sehingga kebutuhan akan bahan organik hanya dapat diperoleh dengan mengonsumsi produsen. Nah, konsumen ini juga dibagi lagi ya menjadi beberapa tingkat. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3, dan tingkat-tingkat selanjutnya. Jadi, dalam rantai makanan, konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang memangsa langsung dari produsen. Contoh, misalkan ada suatu rantai makanan di mana produsennya ini adalah padi. Lalu padi dimakan si tikus. Tikus dimakan si ular, lalu ular dimakan si elang. Jadi, padi merupakan produsen pertama, lalu tikus merupakan konsumen tingkat 1, tikus dimakan oleh ular, ular merupakan konsumen tingkat 2. Lalu, ular dimakan oleh elang, maka elang adalah konsumen tingkat 3. Yang terakhir ada dekomposer. Apa sih dekomposer itu? Dekomposer itu nama lainnya adalah pengurai, kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati. Jadi, dekomposer ini sangat berpengaruh bagi kehidupan di muka bumi. Karena tanpa ada dekomposer, maka semua organisme yang mati akan membusuk begitu saja dan bahkan bisa menjadi racun untuk makhluk hidup lainnya. Yang berperan menjadi dekomposer atau pengurai ini adalah fungi atau jamur, dan juga ada bakteri dan lain-lain. Ini contohnya. Komponen biotik produsen itu bunga matahari, terus konsumen itu ada macan tutul, dekomposer atau pengurai itu ada fungi dan juga ada bakteri. Lanjut, abiotik. Apa sih abiotik itu? Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Abiotik, A artinya tidak, biotik artinya hidup. Abiotik tidak hidup. Contohnya, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Akan lebih lengkap di slide selanjutnya. Nah, udara, sekumpulan gas yang membentuk atmosfer dan menyelimuti bumi. Udara ini juga disusun oleh beberapa zat ya, ada beberapa gas kayak nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Udara ini sangat berpengaruh, sangat penting untuk kehidupan di muka bumi. Oksigen diperlukan untuk manusia hidup, terus juga tumbuhan membutuhkan oksigen, membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis, begitu juga dengan hewan membutuhkan oksigen untuk respirasi, dan lain-lain.
air. Air mengandung berbagai jenis unsur, contohnya natrium, fosfat, kalsium, nitrit, amonium. Jadi air ini merupakan komponen yang sangat berpengaruh, yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Lalu ada cahaya matahari, sumber energi bagi seluruh makhluk hidup untuk beraktivitas sehari-hari. Udah nggak perlu lagi kita raguin, matahari ini sangat berpengaruh ya untuk berfotosintesis pada tumbuhan membutuhkan matahari. Untuk manusia sendiri, matahari mengandung vitamin D yang sangat baik untuk kulit. Terus juga dengan matahari merupakan energi terbesar ya bagi kehidupan di muka bumi ini. Dengan adanya sinar matahari kita boleh beraktivitas dengan baik. Dengan adanya sinar matahari kita boleh mendapatkan energi-energi untuk penghasil listrik, energi yang sangat bermanfaat ya. Lanjut ada tanah. Tanah adalah bagian dari bumi tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Di mana tanah ini mengandung banyak sekali zat hara, mengandung banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu, derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Perlu kita ketahui suhu merupakan komponen yang penting untuk kehidupan di muka bumi ini. Karena apa? Banyak sekali manusia, banyak sekali makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan yang hidup dengan suhu-suhu tertentu. Banyak sekali kelompok-kelompok dari tumbuhan maupun dari hewan yang harus memiliki suhu yang tepat sesuai dengan tubuhnya untuk dapat hidup, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang sesuai dengan suhunya, untuk dapat beradaptasi dan dapat menjalankan hidupnya dengan baik. Lanjut, garam mineral. Konsentrasi garam memengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Kelembapan dipengaruhi oleh intensitas, oleh angin, curah hujan, dan sinar matahari. Kelembapan memengaruhi pertumbuhan tumbuhan sebagai produsen. Derajat keasaman atau pH. pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Yang terakhir ada gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam biotik merupakan keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di slide. Yang pertama tuh ada kolam di mana terdapat pertumbuhan dari lumut, dari ganggang yang menyebabkan warna air kolam yang tadinya jernih berubah menjadi hijau. Di sini terlihat adanya gejala alam biotik dari tumbuhan, ganggang, dan lumut tersebut. Yang kedua, timbul bercak-bercak hitam tuh di roti, di mana bercak-bercak hitam itu timbul karena adanya jamur yang hidup pada roti yang dibiarkan lembab, yang dibiarkan berada di tempat lembab. Gejala alam biotik. Gejala alam abiotik merupakan gejala alam yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Gejala alam abiotik ini banyak sekali ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti halnya gejala alam biotik. Contohnya itu kayak ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menghasilkan asap. Asap ini merupakan salah satu komponen atau objek abiotik. Nah, sekian kelas online kita pada hari ini. Kalau ada adik-adik maupun teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun saran dapat mengontak saya di email saya kasisep18@gmail.com dan dapat juga menghubungi saya via telepon ataupun via WhatsApp di 089986902228. Sekian penyampaian materi kelas online dari saya untuk kali ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun kalian berada, stay healthy, stay positive.